Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di mana malam ini suatu momen yang tentunya kita sangat rindukan, yaitu kita memperingati, merayakan hari yang besar, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau di kampung saya, kalau suasana begini, ajaran apa orang tua ya, tidak menyebut hari Natal. Ya, mungkin di sini saya tidak tahu di daerah yang lain. Tapi orang tua, opa-opa ya, mengajarkan kepada kami menyebut dalam hari seperti ini hari besar. Jadi kalau ketemu selamat hari besar, itu ajaran orang tua. Saya bingung kenapa? Oh, maksudnya hari yang spesial, makanya disebut hari besar. Saya tentu setiap daerah punya khasnya ya, tapi di daerah saya masih ingat, saya masih kecil datang di rumah oma, opa selamat hari besar, oma selamat hari besar. Ya, di sini ada Pak Martin yang mungkin sedikit tahu suasana kampung ya, seperti itu ya. Karena kampung saya dan Pak Martin nggak terlalu jauh ya, seperti Pondok Gede Jati Asih, jadi nggak terlalu jauh. Jadi masih cukup murid sama ya. Tentu kalau sudah ke arah Sangir mungkin sudah berbeda. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya ketika saudara ada di ruangan ini, saudara lupakan dulu Argentina, Belanda, dan lain sebagainya ya, supaya saudara fokus mendengar firman Tuhan. Dan entah kenapa kalau orang yang apalagi memang betul-betul ya memang hobinya ya, sudah sekian lama seolah-olah begitu selesai masih belum cukup. Tapi saya percaya juga hari ini, kalau toh saya sudah 1,5 jam, saudara masih belum cukup. Haleluya. Nah ini agak berat ini rupanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang kita semua membuka Alkitab kita dalam Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat yang tentu kita atau di masa anak-anak tentu cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Sekali lagi Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-12. Dengan segala hormat saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan ini. Nanti kami dari kaum pria akan membaca dalam ayatnya yang ganjil, mulai ayat 1, dan dari kaum wanita akan membaca dalam ayatnya yang genap, mulai ayat 2. Ya, kita bergantian untuk membacakan firman Tuhan. Kalau semua sudah siap, boleh katakan haleluya. Puji Tuhan bersama-sama. Mari kita kaum pria, kita baca dari atas 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat dan bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama Allah yang mengenai anak itu, dan setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengar berita Natal datang dari orang Majus. Maksudnya berita mengenai orang Majus. Seperti yang saya katakan tadi, sejak dari sekolah minggu kita sudah sering mendengar cerita tentang orang Majus. Tetapi hari ini ada hal yang ingin kebenaran firman Tuhan ungkapkan bagi kita. Bagaimana kerinduan yang begitu besar yang dimiliki oleh orang-orang Majus ini. Tadi kita sudah membaca, sebab ayat ini karena satu topik tidak bisa hanya dibaca 1-2 ayat, sehingga kita harus baca dari ayat 1 sampai 12 supaya kita mendapat secara utuh apa sebenarnya motivasi kedatangan orang Majus ini untuk berjumpa dengan bayi Yesus pada waktu itu. Dan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, di sana ada bahasa berkata begini, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara, apa orang Majus ini? Mereka adalah kaum intelektual yang memiliki pengetahuan, pendidikan yang tinggi. Tetapi di sisi lain, ada hal yang kita harus sama-sama belajar, termasuk saya tentunya. Belajar kerendahan hati. Orang Majus tidak malu-malu mereka bertanya. Karena memang motivasi mereka datang ingin sekali berjumpa, melihat di mana anak raja yang baru lahir itu, tentunya pada waktu itu. Dan sebagaimana kita kalau pergi di suatu tempat yang kira-kira kalau alamatnya tidak jelas, tentu kita harus bertanya-tanya, ya. Dan tadi saya agak sedikit sibuk sebelum ibadah mulai, karena ada jemaat yang memang karena kondisi yang memang harus dibantu ya untuk kesini karena memang situasi. Dan sudah Grab-nya udah muter-muter, katanya nggak ketemu alamat. Dan dia tunjukkan fotonya, Pak, kayaknya udah, tapi dia tidak ketemu. Tapi rupanya mungkin dia tidak banyak bertanya. Tapi orang Majus terus untuk bertanya, artinya ada usaha, ada niat yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Sehingga saudara, apapun yang mereka lakukan waktu itu, mereka lakukan. Walaupun mereka harus dari rumah yang satu ke rumah yang lain, bertanya, dan bertanya. Dan di dalam firman Tuhan, setelah mereka bertanya, dan juga mereka berkata, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Saya percaya dan saya juga berkerinduan. Kehadiran, kedatangan kita di tempat ini tidak lain, tidak bukan, kita mau datang menyembah Tuhan. Sepertinya yang bilang amin hanya sedikit. Saya percaya kerinduan kita semua, kita datang ke tempat ini untuk menyembah kepada Tuhan. Orang Majus, nanti kita akan lihat tentu selanjutnya. Setelah mereka mendapat informasi itu, karena di sini firman Tuhan berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kedatangan orang Majus, Alkitab berkata,
mendatangkan kegemparan, menggemparkan kota di mana mereka datang. Walaupun itu kota kecil, Bethlehem, tetapi itu tergempar karena orang Majus. Saya percaya ketika kita bagaikan orang Majus yang terus ada kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan di tempat di mana kita berada, orang-orang yang ada di sekeliling tempat itu akan mengalami, ada apa ini? Ada apa dengan orang-orang Kristen? Ada apa dengan umat-umat Tuhan? Dan kerinduan kita semua, satu saat kita umat-umat Nasrani yang ada di Indonesia akan menggemparkan Indonesia, saudara. Kehadiran kita akan menggemparkan bangsa ini, saudara. Jangan berkata, aduh, kan selama ini dalam pemberitaan kita selalu dikatakan minoritas. Saudara, orang Majus juga nggak banyak, saudara. Tapi ketika mereka hadir, mampu menggemparkan Bethlehem dan sekitarnya. Saya percaya, kalau kita datang dan kita ada dimanapun Tuhan sudah percayakan kita ada, di mana kita tinggal, kita akan menggemparkan tempat itu. Karena apa? Ada nama Yesus yang selalu kita serukan. Saya percaya nama ini adalah nama yang tidak bisa dihapus dan nama yang tidak bisa ditenggelamkan dengan cara apapun juga. Ya. Saya katakan, karena dulu kita banyak mendengar banyak orang membakar Alkitab, melakukan hal-hal yang tidak terpuji atas kitab suci kita ini. Tapi saya katakan bukan baru sekarang. Kalau kita lihat sejarah dari dulu, bahkan zaman dulu itu sudah lebih sadis, ya. Semua percakapan, bahkan semua yang kedapatan memiliki Alkitab, ancamannya itu nyawa. Tapi sekarang saya tanya, apakah Alkitab itu sudah tidak ada? Tidak bisa, saudara. Alkitab itu, firman Allah itu tetap ada. Karena firman Allah berkata bahwa firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Saya katakan, dan saya juga menghimbau mungkin hari ini, ya. Maaf kalau besok-besok ada sesuatu hal yang terjadi, jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan, bela-bela Tuhan. Jangan, saudara. Tuhan kita yang kita sembah tidak perlu saudara bela. Saya juga tidak pernah membela Tuhan yang saya sembah. Sebab apa, saudara? Allah itu adalah yang kita sembah, Allah yang berkaulat, sehingga dia tidak perlu dibela. Justru dia menjadi pembela bagi kita. Nah, terus saya percepat sedikit. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini aneh. Para ahli-ahli kitab sebetulnya mereka tahu bahwa bakal nanti akan ada Mesias. Tetapi anehnya, berita ini, tersebarnya berita ini menjadi gemparnya Bethlehem, bukan karena di situ ada ahli-ahli Taurat, bukan karena ada ahli-ahli kitab, tapi yang membuat kota itu gempar karena ada orang Majus. Mari kita mau menjadi orang-orang Majus. Mungkin kita tergolong orang yang sederhana, itu tidak masalah. Mungkin kita tergolong orang yang tidak cakap, tidak pintar secara bahasa teologi, tidak masalah. Tapi kalau kita punya kerinduan untuk datang mencari Tuhan, datang menyembah Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita sanggup menggemparkan kota itu, saudara. Kalau umat-umat Tuhan, apalagi di kota Bekasi, kita bersatu. Bukan bersatu karena untuk mendukung satu partai, bukan itu maksud saya, bukan. Maksudnya bersatu untuk meninggikan nama Tuhan, bersatu untuk menyembah nama Tuhan. Saya percaya kota Bekasi akan mengalami pemulihan dan keberkatan yang luar biasa. Haleluya. Terus saya lanjut. Dan ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yudea
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Saudara, pertama Herodes mencari keterangan dari para pakar kitab. Itu yang bagian pertama tadi. Tapi rupanya dia kurang puas. Akhirnya dia harus mencari keterangan yang lebih detail lagi dari orang Majus. Sekali lagi, dia mencari keterangan yang lebih detail, artinya yang lebih jelas lagi dari orang Majus. Apa maksudnya itu, saudara? Artinya para pakar-pakar yang pada waktu itu tidak mampu rupanya memberikan penjelasan yang akurat. Tetapi sudah orang Majus. Karena apa? Karena mereka melihat bintang. Itu alasan. Itu alasannya mereka melihat bintang. Dalam pengertian Alkitab, pengertian secara rohani, bintang itu juga selain memang dia pada waktu itu memberikan petunjuk, tapi dalam pemahaman yang lebih dalam lagi, bintang itu berbicara Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin perjalanan orang Israel, orang Majus, sampai di tempat di mana bayi itu berada. Apa maksudnya? Saudara-saudara, seberapa hebat pun pemahaman kita akan kebenaran, kalau kita tidak dituntut, tidak dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menerangi secara detail, kita tidak akan memahami dan mengerti apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus itu memimpin, Roh Kudus itu menuntut, sebagaimana orang-orang Majus, benar-benar dia menuntut persis di mana bayi itu berada. Dan kita lihat lagi ayatnya yang ke-8. Saya tidak mau lama-lama, saudara, sebab saya tahu, saudara, kalau dalam suasana Natal seperti ini, kalau terlalu panjang, ada bahasa orang yang kadang-kadang jadi mubazir, saudara. Kenapa? Separuh-separuhnya sudah kemana-mana. Ya. Ayat 8 sekarang. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara-saudara, rupanya Herodes sangat penasaran apa yang dikatakan oleh orang Majus tentang raja yang akan lahir. Rupanya berita ini membuat hati daripada Herodes terganggu, membuat pendengaran telinga dia sangat-sangat terganggu dengan berita ini. Sangat-sangat terganggu dengan nama yang dia dengar, yaitu nama Yesus, raja yang akan lahir. Herodes terganggu, sehingga dia, saking dia penasaran, dia panggil lagi, tolong kamu datang, seolah-olah berikan kamu yang mengerti. Karena dia sudah bertanya kepada para pakar, dia oh iya akan lahir, tapi tidak memberikan pemahaman, tidak memberikan penjelasan yang detail, sehingga raja perlu bertanya kepada orang Majus. Dan saya percaya ada roh Tuhan juga yang tentu menyentuh dia. Ini orang yang tepat untuk kamu bertanya. Sehingga dia bertanya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Haleluya. Ketika orang Majus dipimpin oleh bintang itu, dan ternyata bintang itu tidak meleset. Kehidupan seorang hamba Tuhan, saya selalu berkata begini,
Kalau seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak, kehidupannya tidak dipimpin, tidak dituntun, dan tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, itu bisa kesasar. Tapi orang Majus betul-betul sepenuhnya perjalanan mereka betul-betul dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga perjalanan mereka betul-betul tepat di sasaran, di mana yang mereka tuju, di mana yang mereka cari, di mana bayi Yesus itu berada, karena mereka dipimpin oleh bintang itu. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara-saudara, kehidupan kita sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023. Saya mau katakan, hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang akan bersukacita untuk memasuki tahun 2023. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, selalu ada sukacita. Walaupun memang saudara juga pasti mendengar, dan Bapak Kepala Negara kita pun sudah pernah memberikan pidatonya bahwa tahun 2023 ya ibaratnya bilang gelap, dan beberapa tokoh besar dunia juga mengatakan hal yang senada, hal yang sama, bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar. Tapi saya mau katakan sore hari, kalau engkau sudah melihat bintang, kalau engkau sudah merasakan bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan keluargamu, engkau akan bersukacita di dalam Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kita kekuatan. Makanya saudara, selalu kita berkata Roh Kudus, dia adalah penghibur dalam situasi keadaan yang sukar, yang sulit sekalipun. Roh Kudus dia adalah oknum yang selalu memberikan penghiburan kepada kita. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sampai di sana dulu. Ketika mereka tiba, saudara, Alkitab berkata lalu sujud menyembah dia. Saya tidak tahu kalau pada zamannya orang Majus sudah ada HP seperti yang ada di tangan saudara. Saya tidak tahu, karena memang waktu itu belum ada. Tapi saya tidak mau mengatakan seperti itu, karena saya hanya harus melihat apa yang terjadi waktu itu. Yang terjadi waktu itu, ketika mereka bertemu, melihat bayi Yesus, mereka langsung sujud menyembah. Saudara-saudara, penyembahan yang benar itu memang adalah penyembahan yang sujud dan menyembah. Itu memberikan satu penghormatan kepada Tuhan yang kita sembah, sujud dan menyembah. Dan ini adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang Majus. Mereka saudara betul-betul merendahkan diri mereka, datang sujud menyembah kepada bayi Yesus yang baru lahir pada waktu itu. Dan saudara-saudara, Natal sebenarnya seperti ini adalah tujuan utama kita, datang menyembah Dia. Ada pujian tadi kalau saya tidak salah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Itu saudara, kehadiran kita di tempat ini, kita datang untuk menyembah Tuhan. Itu tujuan utama, itu tujuan inti kita, datang menyembah Tuhan. Dan yang berikut kita lihat apa yang mereka lakukan. Menyembah Dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Nah, ini saya harus meluruskan sedikit. Saya tidak meluruskan Alkitab, tidak. Alkitab sudah tidak salah.
saya meluruskan pemahaman kita tentunya yang saya harus luruskan. Yang saya mau luruskan di sini begini. Sebenarnya Natal itu adalah momen di mana kita melakukan ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saya sedikit dulu mengutip tentang apa yang mereka berikan pada waktu itu. Alkitab berkata, ada emas, ada kemenyan, ada mur. Mungkin kalau mendengar emas, saudara sampai hari ini juga kalau mendengar emas, ya ibu-ibu saudara, ya kecuali dia apa orang Jawa tentu, ya hari-hari dia panggil emas. Tapi kalau ini sudah, ya kalau sudah bulan Desember begini, ya bapak-bapak mungkin kadang-kadang kupingnya ada mendengar, aduh kalau sudah nyinggung-nyinggung emas saudara. Saya harus juga meluruskan. Saya takut ibu-ibu menggunakan modus ayat ini. Pak, orang maju saja kasih emas, masa papa nggak bisa kasih emas? Jadi saya mesti luruskan sore hari ini. Saya lihat bapak-bapak senang banget, karena mungkin juga ada yang belum terwujud jadi bapak-bapak. Syukur deh kalau Pak Pendeta mau ini masalah itu, aduh supaya bebas lah dari berapa gram saudara. Emas, saudara, memang dari zaman dulu, saudara juga tentu suka baca tentunya di Perjanjian Lama banyak. Memang kalau bicara logam, sejak dari zaman dulu, emas ini memang merupakan emas logam yang mulia, yang mahal memang harganya. Ya. Sampai hari ini pun saudara, ya, semewah-mewahnya rumah orang belum pernah saudara bertamu di rumah orang, Papa tolong, apa lepas sepatunya? Kenapa? Palingnya dia ngomong, soalnya baru pel, belum ada. Papa tolong, kenapa? Soalnya lantainya emas, belum ada. Kenapa? Karena emas itu mahal saudara. Ya boro-boro dibikin lantai saudara, dibikin lantai saudara. Ya. Kadang-kadang saudara yang ini aja dicampur-campur apalagi untuk lagi. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini mengenai persembahan? Ya, cuma sedikit saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah emas. Emas itu, jadi ini yang saya mau katakan, bahwa hari ini apa yang dibawa oleh orang Majus, biarlah hari ini pun kita berkata, Tuhan mampukan saya untuk mempersembahkan apa yang dapat dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Mungkin istrimu lalu senggol mama, waduh ini anting baru 1 minggu dipakai, semua kasih, aduh ini baru dapat hadiah kemarin ulang tahun, masa mau dikasih. Nah, saudara, emas itu adalah lambang kemuliaan, lambang kemurnian, itulah emas. Makanya hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan. Persembahan adalah hati kita yang murni di hadapan Tuhan seperti emas. Biarlah kita berkata, Tuhan tolong mampukan saya, mampukan hati saya ini betul-betul dimurnikan. Makanya saudara, proses emas itu tidak mudah. Untuk menjadi logam, menjadi emas itu tidak mudah. Prosesnya panjang. Maaf saudara, hampir semua daerah sudah ada korban penambang emas. Termasuk di daerah kami saudara. Korban masuk di lubang saudara, karena dia kan harus sekali di tempat yang dalam. Sudah banyak korban. Karena hanya untuk mencari logam yang namanya emas. Sudah banyak yang jadi korban. Sebab apa saudara? Karena emas itu mahal. Orang berjuang, dan satu lagi, emas itu adalah barang yang bernilai. Saya belum pernah bertamu di satu tempat, terus ada barang emas ditaruh di kompor. Kalau di kampung Pak Martin bilang taruh di dodika. Belum pernah saya lihat itu. Ada? Kalau ada di sini betul-betul dia orang kaya raya. Kalau sampai emas pun harus taruh di dekat kompor atau di dekat cucian piring. Kecuali mungkin lagi cuci piring kecopot. Tapi kalau memang naruh aja begitu belum pernah sudah. Kenapa? Karena emas itu adalah barang yang bernilai tinggi. Saya dan saudara adalah emas. Nilai kita tinggi di hadapan Tuhan.
Dan kalau engkau merasa bahwa engkau bernilai tinggi, jagalah hidupmu, sebab engkau barang yang berharga di hadapan Tuhan. Tempatkan dirimu di tempat yang berharga di hadapan Tuhan. Itu adalah emas. Jadi apa yang dibawa oleh orang Majus ini, jangan hanya melihat dari sisi lahiriah, dari secara letterletnya saja. Tapi saudara, pemahaman, pengertian secara rohani yang jauh lebih daripada logam emas itu sendiri. Haleluya. Emas itu penting, saudara. Bahkan kehidupan kita pun digambarkan seperti emas. Biarlah katanya kita itu baca di Wahyu. Biarlah kita itu teguran jemaat kepada jemaat di Laodikia. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api. Ibu-ibu, kalau kemarin belanja cabenya baru 20, besok belanja sudah 30. Tolong ibu-ibu, jaga hati. Karena saudara, kehidupan kita adalah berharga bagaikan emas yang murni, yang nilainya tinggi sekali. Dan yang kedua yang dipersembahkan adalah kemenyan. Kemenyan itu adalah bau yang wangi, bau yang harum. Saudara masih suka mendengar kalau orang-orang tua biasanya sudah di atas 70 tahun selalu berdoa, Tuhan, biarlah pujian, penyembahan dan doa kami itu boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum. Ini yang dia maksud, kemenyan. Hari ini mari kita mau bawa kemenyan di hadapan Tuhan. Kita mau bawa bau yang harum di hadapan Tuhan. Sebab itu pujilah Dia dengan hati yang betul-betul ada rasa syukur. Pujilah Dia dengan hati yang betul-betul hancur di hadapan Tuhan. Supaya pujian itu bagaikan dupa yang berbau harum, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Orang Majus menggemparkan kota Bethlehem walaupun kota yang kecil, tapi mereka bisa menggemparkan. Sampai-sampai itu raja terus bertanya, di mana terus bertanya. Dan yang ketiga adalah mur. Mur ini saudara, dia dari sebuah pohon. Pohon baru dikerik, kulit pohon itu dibersihkan dulu, baru dikulit, dikerik, dikerat terus, baru mengeluarkan getah. Nah, getah daripada pohon ini yang disebut mur itu bisa dibuat obat-obatan, ya. Dan itu juga banyak penggunaannya, termasuk kita tahu pada waktu penguburan mayat Yesus, salah satu rempah-rempah yang digunakan juga adalah mur. Karena mur ini memang lebih condong, walaupun juga ada yang saya baca digunakan untuk kebutuhan kosmetik misalnya, tapi yang paling menonjol waktu itu adalah untuk ramuan obat. Apa maksudnya, saudara? Orang Majus membawa sesuatu yang sanggup mengobati. Jangan sampai, saya kan pernah bilang, saudara, jangan sampai kalau kita datang kepada seseorang, orang itu tadinya dia enjoy, lagi happy, terus kita datang, saudara, begitu kita pulang dia yang sakit kepala. Itu perlu dipertanyakan, saudara. Gara-gara kita datang dia sakit kepala, ya, berarti ada sesuatu ya. Tetapi kalau ada orang kita datang dia gelisah, dia mungkin ada sesuatu yang digumuli, ya. Terus kita datang langsung, saudara, jadilah mur. Di mana kita berada, orang yang sakit sembuh, orang yang lemah semangat menjadi dikuatkan. Itulah mur. Hari ini kita mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan saya katakan tadi bahwa emas itu adalah barang yang berharga. Itu adalah bicara kehidupan saya dan saudara. Kita ini berharga, saudara, bernilai tinggi di hadapan Tuhan, dan tidak bisa dinilai dengan apapun juga.
Apalagi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oh, haleluya. Saudara, tidak. Orang Amr bilang, saya ada lawan, sudah tidak ada bandingnya, tidak ada lawan. Karena harga kita itu terlalu mahal. Bahkan Alkitab membandingkan bahwa saudara, satu jiwa lebih berharga daripada seentero dunia ini. Itu perbandingan Alkitab, saudara. Betapa mahalnya. Bahkan saudara, jangankan kita masih hidup, Mazmur berkata, kematian orang benar berharga di hadapan Tuhan. Itu sudah meninggal. Pada beberapa waktu yang lalu, saya memelayat di rumah duka Gatot Subroto. Karena ada seorang opa yang sudah umur 80-an. Dia dipanggil Tuhan. Dan saya percaya. Dan saya katakan kepada Oma, istri dari opa, Oma jangan bersedih. Opa sudah senang. Terus dia bilang, oh iya enggak. Kita kenapa menangis? Kita kenapa menangis? Enggak. Tapi lapar air mata saya juga bingung. Kita kenapa menangis? Enggak. Jangan menangis. Opa sudah senang. Sudah senang. Karena apa? Alkitab yang bilang berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga? Karena kita adalah emas yang murni. Saudara bukan tembaga, saudara bukan benda yang lain, tapi kita adalah emas. Dan inilah yang dipersembahkan orang manusia. Sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Dan itulah kehidupan kita yang betul-betul kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu saudara, mari sore hari ini, saya tidak mau panjang-panjang khotbah saudara. Sebelum ada bahasa-bahasa yang kan saudara nggak perlu ngomong saudara, nggak perlu ngomong ya. Ada bahasa di kampung bilang begini, ya apa ya, sudah lupa mengistilahkan itu saudara. Jadi saudara, intinya saja ayat 12 saya bisa selesaikan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Karena diperingatkan. Kenapa saudara? Itu tadi, perjalanan awal orang Majus sudah dipimpin oleh bintang yang adalah gambaran Roh Kudus. Dan ketika pun kembali, Roh Kudus ingatkan, jangan lagi balik di jalan yang tadi. Itu artinya, kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, seperti Daud berkata, meskipun aku dibayang-bayang oleh lembah-lembah kekelaman. Terjemahan lain berkata, bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan saya percaya, menapak sebentar lagi di tahun 2023, biarlah kita mau berkata seperti Daud. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut dengan krisis yang terjadi. Seperti gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, gada adalah suatu alat untuk dipakai oleh para gembala-gembala domba dan kambing untuk memukul hewan-hewan liar, hewan-hewan yang mau menerkam domba. Sedangkan tongkat itu digunakan untuk menuntun domba, mendisiplinkan domba, mendidik domba. Itu tongkat. Tapi gada untuk memusnahkan segala hewan-hewan yang jahat seperti serigala, singa dan lain sebagainya. Itu dia pakai dia pakai itu gada. Dan Daud berkata, aku tidak takut bahaya, meskipun dalam lembah kekelaman. Terjemahan lama bilang bayang-bayang maut, artinya dibayang-bayangi oleh maut. Tapi kalau Tuhan serta, sama dengan orang Majus. Orang Majus ini saudara, kalau salah jalan saja, saudara, bahasa kita bilang tinggal pulang nama saudara. Tapi puji Tuhan, dari awal mereka sudah dituntun oleh bintang, sekembalinya pun mereka tetap dituntun. Serahkanlah hidup kita di tahun 2023 yang tinggal mungkin menghitung beberapa hari ke depan. Kita serahkan kepada Tuhan, karena kita percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan sudah sertai kita di tahun-tahun yang lampau. Kita juga imani Tuhan sertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.